Kesehatan Kementerian Kesehatan RI serta jajaran. Yang saya hormati Saudara Dirjen Industri Kimia Farma dan Direktur Kementerian Perindustrian RI serta jajaran. Saya hormati Saudara Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI serta jajaran. Yang saya hormati Saudara Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi beserta jajaran. Yang saya hormati Saudara Pengurus International Pharmaceutical Manufacturers Group beserta jajaran. Yang saya hormati Saudara Pengurus Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium beserta jajaran. Yang saya hormati Pengurus Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia beserta jajaran. Dan tentunya yang saya hormati dan saya cintai seluruh anggota Komisi 9, tak lupa para pimpinan yang hadir secara virtual pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti rapat virtual pada hari ini atau pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah SWT sebelum acara kita mulai, agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan seluruh rakyat Indonesia juga diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga COVID-19 ini akan segera berlalu di bumi Nusantara ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Amin, terima kasih. Pada saat ini yang mengikuti rapat secara virtual berjumlah 19 dan 8 fraksi dari 51 anggota Komisi 9 DPR RI dan dari 9 fraksi di Komisi 9. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 251 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib rapat dinyatakan quorum dan tertutup ya ini ya. Dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, untuk waktu rapat ini kita sudah menginjak pada pukul 11:08. Kita akan rapat sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nanti apabila memang masih membutuhkan waktu kita akan tambahkan lagi. Untuk itu sementara ini kita sepakati untuk waktunya sampai dengan pukul 13. Setuju ya? Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju. Setuju, Bu. Setuju. Ya, sudah saya ketok. Acara pada pagi hari ini, pada rapat ini kita fokus pada yang pertama adalah kebijakan pemerintah di bidang pre-market dan post-market obat dan alat kesehatan di Indonesia, khususnya untuk mendukung penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah dalam peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas obat dan alat kesehatan, khususnya untuk mendukung penanganan COVID-19. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah dalam melibatkan peran swasta atau asosiasi dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan, termasuk inovasi kesehatan khususnya untuk mendukung penanganan COVID-19. Dan yang keempat adalah dukungan dan masukan asosiasi obat dan alat kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19. Oleh karena itu, nanti akan secara berurutan para yang sudah saya sebutkan. Saya berikan waktu ini agak strict waktunya, jadi masing-masing nanti menyampaikan 7 menit. Kalau nanti belum selesai akan saya potong, dan oleh karena itu tolong dipersiapkan baik-baik mana yang memang urgent yang perlu disampaikan dalam forum ini.
supaya kita bisa mendalami dari teman-teman anggota Komisi 9. Oleh karena itu, dalam 7 menit ini diharapkan mampu menyampaikan poin-poin yang penting yang disampaikan kepada kita. Setuju, Bapak Ibu sekalian? Pimpinan, mohon maaf. Ya, Ya, kalau misalnya nanti di dalam 7 menit itu kan kita belum selesai, karena kan mungkin ada banyak juga yang mau kita sampaikan, gitu kan. Oke, kita tidak apa-apa untuk diputus selama 7 menit itu. Apakah kita juga masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kembali kalau misalnya memang ada yang belum tersampaikan di situ? Terima kasih, Pimpinan. ya, ini 7 menit untuk ini ya, untuk Citra. Kita undang dulu penyampaiannya 7 menit. Nanti selanjutnya kita ini lagi kaitannya teman-teman yang akan menyampaikan. Demikian Bapak Ibu? Setuju ya? 7 menit dari masing-masing, karena dari 7 menit sudah banyak. Oke, 7 menit masing mitra. Oleh karena itu langsung saja saya berikan kesempatan pertama untuk menyampaikan paparan dari BPOM. Saya persilahkan Ibu dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pimpinan rapat kerja ini, Ibu Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dan juga Bapak Ibu anggota Komisi 9 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kami itu juga menyampaikan rasa syukur kita bisa bertemu dalam rapat kerja ini dalam kondisi yang sehat di antara krisis pandemi yang sedang kita alami bersama. Pertama, kami ingin menyampaikan juga rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Imam Suroso, fraksi PDIP dan anggota Komisi 9 yang untuk kami, Badan POM, bahkan saya pribadi sangat tersentuh sekali dengan segala dukungan dan kerjasama yang sudah diberikan oleh Bapak Imam Suroso almarhum. Bu Penny agak maju sedikit ya, ininya supaya jelas. Mohon saya akan buka saja biar mungkin karena ketutup, saya buka. Selanjutnya, bagaimana undangan, kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan undangan pada saat ini, yaitu agendanya adalah pembahasan. Apakah terdengar Ibu? Dengar ya? Dengar. Pembahasan kebijakan pemerintah dalam mendukung penanganan COVID-19 dalam menjadi pembahasan kebijakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bagaimana keputusan Presiden dikaitkan dengan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019, tentunya Badan POM ditempatkan sebagai tim pengarah dan juga anggota. Banyak yang sudah kami lakukan dalam outline ini, bagaimana sudah disampaikan, tapi ingin kami sampaikan secara cepat saja adalah langsung ke slide yang menyampaikan beberapa kegiatan rutin operasional yang sudah dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan gugus tugas COVID-19 dalam kegiatan teknis rutinnya. Kami sudah memberikan dukungan fasilitas peminjaman 4 buah mobil incinerator untuk rumah sakit darurat COVID-19 dan alat PCR, yaitu alat instrumen laboratorium untuk melakukan tes untuk swab test yang sudah kami berikan kepada Labkes DKI dan NTB, dan kami membuka sebagaimana juga mobil incinerator kami yang tersebar di balai-balai seluruh Indonesia. Ada berapa mobil incinerator? Sekitar 20 mobil incinerator dan juga alat PCR sekitar 25 yang masih tersebar di balai-balai, siap untuk memberikan kontribusinya di wilayah masing-masing dikaitkan dengan pembangunan rumah sakit darurat dan juga untuk mendukung pelaksanaan uji tes swab yang tentunya lebih ketepatannya lebih bisa diyakini, dan juga untuk membantu laboratorium rujukan di beberapa wilayah yang masih belum memenuhi persyaratan
kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan di daerah terkait dan sudah ada komunikasi sekiranya nanti BCA tersebut dibutuhkan akan dipindahkan. Bahkan juga ada kerjasama di mana kami meningkatkan kapasitas biosafety level dari laboratorium Badan POM maupun wilayah daerah masing-masing untuk segera kita bisa merespon apabila kondisi semakin meningkat di beberapa wilayah lainnya. Kemudian kami juga memberikan banyak donasi yang dikaitkan dengan hand sanitizer, pengadaan APD, dan juga kami menggalang dan banyaknya dukungan bantuan dari industri farmasi yang sudah dilalui kepada Badan POM, kemudian sudah kami serahkan ke BNPB, dan itu menyangkut berbagai hal, mulai dari obat herbal, aspek pencegahan, aspek pengobatan, kemudian juga PAD, peralatan kesehatan, alat-alat kesehatan yang habis pakai, ya. Kemudian juga makanan-makanan bergizi, dan itu sudah kami serahkan kemarin. Ada pertemuan antara Badan POM dengan BNPB, walaupun tentu secara rutin selalu ada pegawai Badan POM yang bertugas rutin di Badan POM. Jadi kemarin kami mengadakan di BNPB, tapi kami kemarin mengadakan pertemuan untuk menyerahkan bantuan-bantuan tersebut dari industri, dan juga kami secara internal PNS Badan POM sudah mengumpulkan juga bantuan, alhamdulillah kemarin sampai 500 juta rupiah dan diserahkan langsung ke BNPB. Dalam hal ini juga kami melakukan itu yang rutin kami lakukan. Selanjutnya adalah berbagai percepatan perizinan dan fasilitasi di bidang obat dan makanan yang harus kami lakukan dengan secara darurat tentunya, sehingga dalam kondisi darurat ini kami perlu melakukan berbagai percepatan dan inovasi. Bapak, Ibu, Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 9 yang kami hormati, dalam percepatan pelayanan publik, dalam suasana di mana kami harus juga menerapkan work from home, pelayanan publik terus bisa berjalan tentunya, karena alhamdulillah segala infrastruktur untuk pelayanan publik yang online sudah lengkap, ya, jadi itu tidak ada masalah dikaitkan dengan pelayanan publik. Slide selanjutnya adalah simplifikasi dan percepatan registrasi obat yang harus diberikan dalam skema emergency use authorization. Jadi kami bisa memberikan percepatan untuk obat-obat COVID-19 terutama dengan skema emergency use authorization. Dengan demikian akan diberikan waktu yang lebih cepat. Dalam hal ini juga tentunya dengan terus tetap mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat, dan dengan tetap mengutamakan keamanan pasien, tapi juga dengan ini adalah sesuatu kondisi darurat, dan kami juga terus berkomunikasi dengan otoritas obat di dunia internasional, sehingga percepatan bisa kita lakukan tanpa kita mengabaikan aspek keamanan. Dengan fast track ini sudah ada dilakukan paling sedikit, paling lama adalah 7 hari kerja. Nah, untuk praregistrasi saja sampai per jam sudah sampai bisa kami berikan. Kemudian juga dilanjut itu untuk obat, untuk obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan, kita juga menyadari bersama bahwa aspek meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci yang penting yang bisa kita lakukan dalam suasana yang sangat tidak pasti ini, ya, dikaitkan dengan penyebaran virus. Maka kami sangat mendukung aspek-aspek pencegahan, diantaranya adalah dengan terus mendukung dan kesempatan ini kita gunakan untuk terus mengembangkan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang juga yang sifatnya natural. Berbagai percepatan juga sudah diberikan untuk kemudahan registrasi, dan terutama juga banyak sekali sekarang masuk dan tawaran untuk berbagai obat dan obat herbal yang dari luar untuk juga mendapatkan percepatan izin edar, dan terutama adalah untuk clinical trial, karena banyak sekali obat-obat tersebut juga masih belum
mendapatkan izin edar di tempat lain, tapi kami akan mendampingi dengan skema clinical trial untuk juga produk-produk obat herbal, dan ini sudah ada beberapa. Saya kira ini perlu kita respon dengan cepat, ya, apapun juga yang intinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau itu memang sudah menunjukkan potensi, kita segera respon dengan cepat sehingga tersedia dan para pasien ataupun masyarakat umum bisa mengakses dengan mudah dan dengan percepatan punya saat ini. Semuanya tetap sama dalam skema emergency use authorization, demikian juga untuk obat-obat herbal. Artinya adalah apabila ada data, kemudian kami terus memonitor, dan apabila ada data baru tentunya bisa ada pertimbangan lainnya. Dan juga ada mekanisme do and tell, jadi proses dijalankan atau produksi bisa berjalan. Tolong dipercepat waktunya. Baik, Bu. Saya kira apa lagi, dukungan pada UMKM. Terus kita lakukan juga dukungan pada UMKM, special access scheme. Nah, Badan POM juga sangat mendukung percepatan pemasukan obat dan bahan obat ke dalam wilayah Indonesia, dan dilakukannya dengan percepatan proses untuk special access scheme, terutama adalah tadi untuk obat-obat keras yang bentuknya adalah bahan baku obat dan bahan baku obat non donasi, dan rangka pengembangan produk obat tersebut atau akan dijadikan untuk clinical trial sudah dapat diajukan oleh aplikasi eBPOM dengan timeline 2 hari kerja. Selanjutnya adalah dikaitkan dengan berbagai percepatan, dikaitkan dengan sertifikasi dan pemasukan pemberian izin edar. Saya kira waktunya sangat cepat, saya kejar-kejar. Saya kira memang karena bahannya pun juga sudah diberikan, saya akan skip ke perkuatan post market obat dan makanan. Saya kira ini penting karena dengan kondisi yang ada sekarang juga banyak dijual juga obat-obat keras untuk COVID-19 ini di online, yaitu adalah juga bagian dari hal yang intensif dilakukan oleh Badan POM adalah juga melakukan selain pengawasan tentunya pada saat pemasukan obat donasi, kami melakukan pendampingan pengawasan pemasukan obat donasi, ya, dilakukan melalui jalur khusus. Kemudian kami juga melakukan pendampingan bersama dengan BNPB. Kami juga baru saja mengeluarkan pedoman pengawasan pemasukan obat COVID-19, dan tadi juga mungkin belum saya sampaikan ada pedoman untuk dikaitkan dengan informatorium, informasi yang dikaitkan dengan obat-obat COVID-19, karena sekarang banyak sekali obat yang ditawarkan, dan banyak sekali obat juga, ada beberapa obat yang poten, tentunya membutuhkan data-data, dan kami sudah dengan cepat mengeluarkan berbagai informasi. Kemarin kami melakukan diskusi webinar dengan klinis, dengan para praktisi kesehatan, dan alhamdulillah mereka merespon dengan sangat baik. Saya kira justru sangat dibutuhkan sekarang adalah dialog dan diskusi yang lebih intensif yang dikaitkan dengan obat dan pengobatannya. Kemudian juga pengujian obat kami lakukan, kami siap untuk melakukan pengujian obat karena sekarang ini ya dengan kebutuhan misalnya kebutuhan obat COVID-19 dan kadang-kadang juga rasa takut dan panik jika ada flow demand terhadap obat-obat seperti kloroquine yang ingin membeli di jalur yang legal dan ilegal. Kami akan intensif melakukan uji cepat untuk melihat kadar kualitas dari obat-obat yang beredar tersebut. Selanjutnya adalah intensifikasi patroli cyber. Ya, kami sudah melakukan intensifikasi karena banyak sekali beredar obat-obat COVID-19 yang merupakan obat keras yang seharusnya tidak bisa dibeli secara bebas, ya, bahkan ini harus diberikan dalam kondisi dalam perawatan yang intensif dari para petugas kesehatan yang memang sudah terampil begitu.
Nah, berdasarkan intensifikasi patroli cyber, kami temukan di awal. Tadi kan udah dibahas yang depan tadi, poin-poinnya aja. Oke. Kami akan menyampaikan, dikaitkan dengan pengawalan akses dan ketersediaan obat. Saya kira ada data yang sudah kami berikan. Saya akan sebutkan saja bahwa pada intinya obat-obat yang sekarang digunakan dan dengan data dengan pedoman yang kami berikan adalah obat-obat yang sudah menjadi rujukan dalam penata laksanaan pengobatan COVID yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kami melihat bahwa ketersediaan obat adalah apa istilahnya? Ketersediaan obat adalah tidak bermasalah. Ketersediaan obat kami mendukung dan bahkan membantu percepatan masuknya bahan baku obat, terutama kloroquine itu dengan melakukan komunikasi bahkan government dengan bantuan Kementerian Luar Negeri, dan kami mendorong. Saya kira ketersediaan sudah baik di Indonesia untuk berbagai obat yang ada. Tentunya juga ada masuk obat yang masuk ke Indonesia seperti Avigan yang kami dampingi sebagai bagian dari uji klinik. Skip lagi terus ketersediaan obat kita lewat saja. Pengawalan ketersediaan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan nanti akan dijelaskan oleh Deputi 2 dengan lebih lagi. Saya kira tadi sudah saya sampaikan untuk produk, kami mendukung produk obat tradisional untuk dikembangkan pada kondisi sekarang. Dan bagian yang terakhir adalah kami tentunya dalam tugas kami terus melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan pelaku usaha dikaitkan dengan berbagai hal yang terkait dengan tugas fungsi dari Badan POM, terutama adalah menjaga jangan sampai ada penyalahgunaan obat dari obat-obat keras yang merupakan obat yang potensial untuk COVID-19, dan juga edukasi untuk peningkatan imunitas melalui makanan sehat dan bergizi dan penggunaan suplemen dan obat-obat dan herbal. Ini adalah publikasi yang kami berikan. Saya kira kami menutupnya dengan demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Saya kira Badan POM siap untuk terus mendukung berbagai upaya dalam dikaitkan dengan obat dan makanan dalam merespon berbagai permasalahan terkait dengan pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Penny, Bu Kepala Badan POM. Selanjutnya saja kepada Pak Sekjen Kemenkes. Kalau sampaikan apa sebagaimana yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya, ininya apa topiknya yang harus disampaikan. Terima kasih. Langsung. Terima kasih Ibu Pimpinan. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 9 DPR RI. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan POM beserta jajaran, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Kemenprin beserta jajaran, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan beserta jajaran, pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi, pengurus International Pharmaceutical Manufacturers Group, pengurus Gakeslab, pengurus Asosiasi Produsen Alat Kesehatan, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, perkenankan kami hari ini, alhamdulillah saya bersama dengan Ibu Dirjen Farmalkes, bersama Pak Dirjen Yankes dan staf, begitu juga Bu Dirjen dengan beberapa jajarannya, hadir dalam kesempatan rapat RDP kita hari ini. Kementerian Kesehatan merupakan unsur dari pembantu Presiden dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yang menggerakkan pembangunan kesehatan tersebut berdasarkan sistem kesehatan nasional sesuai amanat Perpres nomor 72 tahun 2012. Saat ini, sistem kesehatan nasional sedang dihadapkan pada wabah pandemi COVID-19, sehingga menjadi tantangan bagi seluruh subsistem yang terdapat di dalam SKN ini, termasuk pada subsistem SKN, yaitu subsistem sediaan farmasi,
alat kesehatan, dan juga makanan. Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan tentunya bertujuan untuk menjamin keamanan, kesehatan, khasiat, manfaat, dan mutu semua produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar, menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah, dan penyalahgunaan obat, dan penggunaan obat rasional termasuk dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini. Rincian kebijakan dan strategi dari penyelenggaraan SUSIN tersebut disampaikan lebih detail tadi oleh Ibu Kepala Badan POM, dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang hari ini sudah menyiapkan paparannya. Dan saya berharap tentunya rapat dengar pendapat kita ini dan rapat dengar pendapat umum kali ini dapat terselenggara dengan baik dan memberikan manfaat bagi upaya kita bersama menanggulangi wabah pandemi COVID-19 kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya persilakan Ibu Dirjen Kefarmasian untuk menyampaikan bahan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Ibu Pimpinan. Yang saya hormati para pimpinan dan anggota Dewan, yang kami hormati Kepala Badan POM beserta seluruh jajaran, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dari Kemenperin beserta jajaran, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan beserta jajaran, pengurus asosiasi, ada GP Farmasi, ada IPMG, Gakeslab, dan Aspati. Para hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan peran program kefarmasian dan Alkes dalam penanganan COVID. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam perizinan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT, Kementerian Kesehatan bersinergi dengan BKPM untuk melakukan percepatan dan kemudahan perizinan bagi produsen dan distributor produk-produk COVID-19. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menerapkan layanan one day service dan menambah jam buka layanan yang biasanya secara elektronik hanya pada hari kerja, ditambah pada hari Sabtu dan Minggu selama 24 jam. Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan dan persyaratan minimal hanya 4, yaitu nomor izin berusaha, surat permohonan penanggung jawab teknis, serta surat komitmen akan memenuhi persyaratan paling lambat 6 bulan. Untuk mendukung ketersediaan produk Alkes dan PKRT bagi penanganan COVID-19, pelaku usaha banyak yang melakukan diversifikasi menjadi produsen APD, yaitu masker, gaun, dan hand sanitizer. Terlihat peningkatan signifikan jumlah produsen per tanggal 4 April dibanding dengan data per 29 Februari 2020. Sebagai contoh adalah produsen masker meningkat 77%, semula 22 industri, sekarang sudah menjadi 39 industri. Kami mengharapkan dengan peningkatan jumlah produsen ini akan mampu mendukung ketersediaan APD, masker, dan hand sanitizer di dalam negeri. Namun untuk itu diperlukan dukungan ketersediaan bahan baku dan juga pemenuhan akan standar dari alat kesehatan tersebut. Demikian juga untuk izin edar, bisa dilihat bahwa sampai saat ini terjadi peningkatan NIE untuk antiseptik sebesar 315 NIE. Demikian juga untuk surgical apparel sekitar 107 yang sudah mendapatkan izin edar. Relaksasi impor alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 juga sudah dilakukan dengan menerbitkan 2 regulasi, yaitu Permenkes nomor 7 tahun 2020 dan Kepmenkes nomor 218 tahun 2020, di mana pemasukan Alkes untuk penanggulangan COVID-19 tidak memerlukan izin edar dan rekomendasi spesial akses KIM dari Kementerian Kesehatan. Namun seluruh pengajuan ditujukan kepada gugus tugas penanganan COVID-19. Relaksasi dalam negeri.
untuk mengantisipasi minat diversifikasi dari industri tekstil untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan APD, maka kami sedang berproses melakukan relaksasi terhadap produksi dalam negeri APD, tidak dalam hal ini menjajaki untuk pemberlakuan izin edar. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan standar APD disesuaikan dengan tingkat risiko penularan, dan kami harapkan bahwa standar ini akan diketahui melalui sosialisasi yang masif ke Fasiankes dalam memenuhi kebutuhan APD sesuai dengan tingkat penularan dari virus tersebut. Dalam melakukan pengawasan postmarket Alkes dan PKRT telah dilakukan hal-hal antara lain membentuk tim Satgas penanggulangan COVID-19 terkait ketersediaan APD, antara lain ketersediaan bahan baku yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, unsur kepolisian, unsur bea cukai, produsen dan distributor Alkes dan PKRT, Badan POM, BNPB, dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, kita juga sudah membentuk tim pengawasan terpadu yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, BNPB, Polri, Bea Cukai, dan Badan POM. Relaksasi perizinan sarana produksi dan distribusi alat kesehatan terus kita lakukan, sehingga ketersediaan alat kesehatan dan BMHP dapat bisa terjamin di sarana pelayanan kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah beberapa kegiatan dari tim Satgas yang telah berproses, antara lain di dalam menerima donasi yang datang dari berbagai negara. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, adapun terkait dengan kendala yang dihadapi saat ini belum sepenuhnya bisa ditangani oleh kita sekalian termasuk dengan industri karena masih ketergantungan bahan baku yang diimpor. Dan selain itu koordinasi kita harapkan masih terus kita lakukan untuk menangani kelancaran dalam penanggulangan wabah COVID ini. Upaya-upaya telah kita lakukan, antara lain kita melakukan penutupan ekspor tentu saja bersama-sama dengan lintas kementerian, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan juga Perindustrian. Di samping itu kita juga mendorong industri baru khususnya untuk APD dan masker melalui relaksasi-relaksasi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Relaksasi lainnya yaitu terkait dengan ventilator, di mana importasi juga diberikan kepada produsen ataupun importir untuk ventilator yang bukan baru. Bapak Ibu yang kami hormati, ini hanya memberi gambaran, bisa kita ketahui bahwa APD itu terdiri dari coverall, masker, dan lain-lain sebagainya. Dan kita sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa telah kita susun standar dari APD ini, lengkap dengan bahan yang harus diikuti oleh para produsen pembuat APD. Kita harapkan dengan melalui standar ini, dapat memberikan perlindungan yang adekuat terhadap tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19. Kita ketahui bahwa coverall sebagaimana contoh pada gambar ini ada yang grade-nya adalah medis, ada yang grade-nya non-medis, dan khusus untuk medis telah kita tetapkan standar di mana bahannya adalah non-woven polypropylene DuPont Tyvek. Kita harapkan ini menjadi standar yang diacu oleh seluruh produsen coverall maupun produsen tekstil yang akan diversifikasi untuk membuat coverall. Bapak Ibu yang kami hormati, khusus mengenai manajemen logistik, langkah-langkah yang telah dan terus kita lakukan adalah revitalisasi dukungan instalasi farmasi mulai secara berjenjang baik dari pusat, provinsi sampai kepada kabupaten kota, karena instalasi farmasi inilah menjadi ujung tombak untuk bisa mendistribusikan obat maupun APD ke seluruh rumah sakit. Konsolidasi lintas kementerian dan asosiasi produsen dalam hal ini terkait dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, KSP, dan asosiasi produsen baik farmasi dan alkes untuk menjamin rantai supply terus kita
lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan akan diterapkannya PSBB, kita tetap harus bisa menjamin ketersediaan bahan baku maupun obat untuk penanggulangan COVID-19. Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi terus-menerus dengan Ditjen Bea Cukai untuk mempermudah importasi bahan baku dan juga dengan Kementerian Luar Negeri, karena kita ketahui ada beberapa bahan baku yang diimpor dari India saat ini masih di dalam antrian untuk bisa dikirimkan ke Indonesia. Percepatan persetujuan SAS obat COVID juga kita lakukan, tentu saja bekerja sama dengan Ditjen Bea Cukai. Menindaklanjuti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan sesuai dengan Permenkes nomor 9 tahun 2020, kita menerbitkan surat edaran kepada seluruh pimpinan daerah sehingga pergerakan ataupun operasional dari produsen industri farmasi, industri obat tradisional, alkes maupun distributornya tetap bisa berjalan sebagaimana biasanya. Di samping itu kita juga mendorong penggunaan obat tradisional khususnya obat modern asli Indonesia dalam rangka upaya promotif dan preventif. Misalnya kita sudah menyediakan 1 gerai jamu di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai Permenkes 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID 2019, kita sudah juga mengakomodasi pengecualian peliburan tempat kerja untuk produsen farmasi, alkes, distributor, dan apotik, namun tetap harus bekerja dalam jumlah minimal karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit atau pemutusan rantai penularan sesuai protokol di tempat bekerja. Khusus untuk apotek, dapat tetap melayani masyarakat dan kita memperbolehkan untuk dilakukan secara online dengan memberikan jasa pengantaran. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami laporkan pada kesempatan yang baik ini bahwa Kementerian Kesehatan dalam hal ini Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan selalu melakukan pendampingan dalam proses penyiapan mesin ventilator untuk pasien COVID-19 produksi dalam negeri. Dan dari tabel ini bisa kita lihat yang progres yang sudah cukup maju adalah dari ITB yang merupakan hasil kerjasama UNPAD dan RSHS, mohon maaf. Dan kita harapkan ini terus kita akan lakukan pendampingan, bahkan sebentar lagi jam 11.30 akan dilakukan juga Fitkom untuk pembahasan bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Oscar, tolong jangan dibaca semua ya, bukunya sudah ada, tolong poin-poinnya saja. Kalau ini dibaca semua nggak akan bisa selesai. Pak Oscar yang di ini, kalau ada poin-poinnya saja sesuai dengan permintaan, apa problemnya, solusinya apa, langkah-langkahnya apa. Silakan Pak Oscar. Ibu Ketua, mohon maaf, tadi saya sudah membuka, kami sudah tidak paparan, cukup dari Ibu Engko, Ibu Dirjen Farmakes. Karena ini poin-poin yang memang sudah menjadi bagian yang utuh terhadap apa yang diminta. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini kok ekonya, Pak? Selanjutnya dari Dirjen enggak, sudah jadi satu. Yankesnya kan enggak perlu ya Pak ya? Dari industri kimia,
farmasi dan tekstil. Oh, dan ya dari Kementerian Perindustrian, tolong yang terhormatnya nggak usah supaya singkat ya, langsung semuanya begitu saja. Terima kasih. Mohon silakan. Terima kasih Bu Ketua, Bu Wakil Ketua anggota Komisi 9, Bapak Danpom, Dirjen Kementerian Kesehatan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Kang Komisi Asosiasi. Oh ya lali. Maaf pimpinan, suaranya tidak kedengaran. Mohon agak diterangi. Oh, tidak kedengaran. Kecil sekali. Terima kasih. Ya, selanjutnya paparan dari Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian RI. Saya persilahkan. Waktunya paling banyak sekarang saya berikan 10 menit. Ada mundur-mundurnya 10 menit. Yang terhormat, terhormat Pak Ketua Komisi 9. Langsung aja. Kok nggak dengar? Izinkan saya menyampaikan bahan-bahan yang mengenai terkait dengan industri farmasi dan terkait dengan COVID-19. Jadi ini adalah profil dari industri farmasi kita. Jadi kita masih memang mengimpor cukup banyak bahan baku terutama ya ini dan potensi impor bahan baku ini potensi itu terutama memang antibiotik, vitamin, paracetamol. Ini yang yang terbesar. Kemudian memang potensi industri bahan baku obat ini yang terus kita dorong untuk ketersediaan dari industri dalam negeri. Nah, memang di samping bahan baku industri petrokimia ya atau yang berbasis kimia, namun juga yang sangat memungkinkan adalah obat-obat herbal yang berkategori OMAI atau obat modern asli Indonesia. Ya, ini OMAI ini nantinya akan kita dorong lebih besar lagi sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan industri kita. Nah, ini kategorinya adalah fitofarmaka. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan maupun Badan POM untuk kita mendorong obat ini. Next saja. Nah, jadi kita coba untuk mengkaji permasalahan-permasalahan maupun. Bapaknya lagi sehat apa enggak sih ini? Tolong ini yang nggak bagus sana apa sini? Pak, dari Bapak ini suaranya nggak ada Pak, tolong gitu. Batuk sih Bapak. Batuk-batuk. Ketua, Bapaknya Minta sehat. suaranya Pak Dirjen tolong Dirjen. Pak Dirjen tolong dibesarin tuh. Ya. Nah, jadi kaitan dengan permasalahan, jadi terutama memang ventilator ini tadi juga sudah disampaikan oleh dari Kemkes bahwa ada beberapa usulan untuk mengembangkan ventilator di dalam negeri, baik dari UI, ITB, ITS, UGM ya, yang nanti siang rencananya kita akan berdiskusi untuk ini, dan ini sekarang sudah lagi diuji di Kementerian Kesehatan. Jadi mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi yang ini kita dukung untuk dikembangkan dan bekerja sama dengan industri-industri dalam negeri kita nantinya. Next saja. Nah, jadi khusus untuk obat kimia ini kita terus mendorong, terutama memang yang utama memang dalam hal ini kloroquine ya, kemudian juga vitamin ya, meskipun mungkin vitamin lebih banyak masih bahan bakunya impor. Nah, ini kita dorong terus untuk supaya daya tahan tubuh masyarakat ini terus meningkat ya, di samping obat-obat lainnya ya. Next saja. Ini memang tadi sudah dikatakan bahwa
ini untuk masker ya kita sudah bisa memproduksi. Atau cuman kebiasaan ya? 200. Ini sakit atau bagaimana? Kenapa Bu? Sering batuk. Lagi sehat? Atau kebiasaan Pak aja Dirjen, Pak? Iya, Pak Dirjen sehat? Apa suaranya kurang besar? Bukan. Batuk ini sakit atau kebiasaan? Nggak ada yang batuk, nggak ada yang batuk. Oh, Tidak. oke ya, kebiasaan ya. Oke, lanjut Pak, lanjut. Sehat. Sehat. Oke. Ya, lanjut Pak Dirjen. Jadi ini juga mengenai masker ya. Jadi ini dengan bahan-bahan yang kita punya, Meltblown ya. Jadi sebenarnya dukungan bahan baku dalam Meltblown ini maupun Spunbond ini tersedia di dalam negeri. Ya, meskipun sebelumnya itu penggunaan itu bisa untuk selain masker maupun APD. Jadi ini sekarang kita dorong Meltblown maupun Spunbond ini untuk digunakan sebagai bahan baku masker. Nah ini kita juga tambah industri sekarang juga industri tekstil pun juga sekarang membantu industri masker ini. Next lagi. Ini juga APD. Jadi APD ini sekarang kapasitas yang kita bisa untuk produksi ya per bulan itu hampir 18 juta ya. Jadi ini hampir 36 perusahaan ya yang tadinya cuma 6 perusahaan. Jadi didukung oleh industri tekstil kita sehingga menjadi 18 juta. Jadi ini kita harapkan setiap minggu ya produksinya akan mencapai 3 juta. Ya, jadi ini kita mulai dari minggu ini ya sudah mulai diproduksi ya mungkin awalnya minggu ini sekitar kita harapkan sekitar 2 juta ya. Terus sampai setiap minggu ini antara 2 sampai 3 juta harapannya untuk memproduksi APD ini dan akan didistribusikan oleh BNPB. Next aja. Next lagi. Nah ini juga harapannya kita di industri bahan baku obat sendiri ya. Jadi ke depan ya. Jadi industri bahan baku obat lah yang sebenarnya sangat menentukan sehingga industri obat kita menjadi unggul nantinya. Ya ini kita sudah ingin mempersiapkan roadmap-nya ya. Karena memang itu diperintahkan di Inpres 6 tahun 2016. Jadi kita sekarang menyiapkan untuk bahwa Indonesia ya, jadi 5 tahun ke depan itu berkurang dari 95% menjadi 80% dulu dan jadi kita bikin roadmap ketersediaan bahan baku kita ke depan ini. Jadi termasuk juga mungkin termasuk vitamin ya. Jadi kita masih banyak mengimpor bahan-bahan baku termasuk juga vitamin. Ini menjadi perhatian kita. Next lagi. Nah, ini sarung tangan karet. Jadi kita sangat unggul hampir 8,5 miliar ya pieces per tahun. Kita punya memang konsentrasinya di Medan ya. Jadi ini bisa kita gunakan juga untuk ketersediaan industri medis kita ya. Jadi untuk membantu tenaga-tenaga medis kita ya. Jadi produksinya besar sekali ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa membantu ketersediaan sarung tangan untuk medis, keperluan medis. Next. Mungkin itu dari kami. Jadi pada prinsipnya dalam menghadapi COVID ini ya, Kementerian Perindustrian mendorong pertama ya, jadi sektor-sektor industri itu juga mendukung ya, jadi baik ketersediaan APD, ketersediaan masker, ketersediaan kloroquine, vitamin, kemudian hand sanitizer ya, dan juga nanti yang terakhir adalah ventilator. Jadi alat-alat ini yang memang sangat dibutuhkan ini menjadi perhatian kita supaya kita tidak bergantung dengan impor. Itu yang paling penting. Jadi ketika
keadaan yang sangat darurat ya, kalau kita harus mengandalkan impor, ini pasti nantinya pasti akan menjadi banyak hambatannya, karena negara lain sedang lagi mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih parah dari kita. Jadi kita sekarang dengan inovasi-inovasi yang ada ya, dengan dorongan-dorongan yang ini, sehingga ketersediaan banyak alat-alat kesehatan kita itu justru tidak bergantung dengan impor. Ini yang kita cari caranya, sehingga baik APD, masker ya, dan ini mungkin sebentar lagi ventilator dan yang lain lagi, itu semuanya lebih adalah ketersediaan dari bahan baku dalam negeri, meskipun mungkin masih ada juga yang ini. Itu yang penting ya, kita juga bekerja sama soal impor ini dengan Kementerian Perdagangan, tapi juga dengan BNPB, sehingga relaksasi dari impor ini sekarang terbuka. Itu yang penting di dalam kira-kira 6 bulan ke depan ini sangat diperlukan satu relaksasi, sehingga ketersediaan semua barang atau alat kesehatan ini yang sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari sektor medis. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Pak Kayam ya. Ya, demikian dari Kementerian Perindustrian, dari Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil. Selanjutnya saya persilakan paparan dari Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa di ruang komisi ini hadir Pak Wakil Ketua Pak Melki, dan tadi ada juga selamat siang Pak Melki, dan Pak Nabil tadi juga ada, mungkin masih ke belakang. Saya berikan kesempatan Pak, mohon silakan. Siapa, Pak Hanto atau Pak Shalendra? Baik. Silakan. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Wakil Ketua Komisi 6 yang saya hormati, serta anggota Komisi Komisi 6. Maaf Pak, Bu, biasa dengan Komisi 6 jadi masih lanjut aja Pak, lanjut aja. Dengan Komisi 9 dan Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam videocon virtual pada hari ini. Kami dari Kementerian Perdagangan akan menyampaikan beberapa hal sesuai dengan arahan pimpinan rapat kali ini. Mungkin saya tidak akan menyampaikan mukadimah yang berpanjang-panjang, saya langsung saja akan ke poin-poin apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka ikut mendukung kemudahan-kemudahan, langkah-langkah konkret dalam menghadapi COVID-19. Ya, paparannya. Baik, kami karena ini yang di depan adalah langkah-langkah yang internal, kami skip saja, langsung saja kami ke poin yang terkait dengan alat kesehatan pada yang dibahas pada hari ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, menyikapi kondisi tanggap darurat COVID-19 yang berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan pasokan alat kesehatan, Kementerian Perdagangan melakukan beberapa kebijakan strategis seperti melakukan regulasi dan deregulasi kebijakan ekspor dan impor dalam rangka pengamanan ketersediaan pasokan alat kesehatan serta pengawasan post-market oleh Kementerian Perdagangan. Terkait kebijakan ekspor dan impor dalam mendukung percepatan penanganan wabah COVID, dapat kami laporkan sebagai berikut. Terdapat 3 peraturan Menteri Perdagangan yang telah direvisi dalam 1 peraturan Menteri Perdagangan dalam proses revisi guna merespon situasi tanggap darurat dan antisipasi COVID-19 sebagai berikut. Pertama adalah pelarangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku, masker, alat pelindung diri, dan masker sendiri. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 tahun 2020 tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker terhitung sejak hari Rabu, tanggal 18 Maret
2020. Pelarangan tersebut guna memastikan ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, masker, dan anti-etil alkohol yang penting untuk pelayanan dan pelindung diri bagi masyarakat. Mengingat kebutuhan terhadap komoditas tersebut sangat tinggi dan harus cepat dipenuhi untuk penanganan dan pencegahan wabah COVID-19 yang sedang merebak saat ini. B. Pembebasan sementara laporan surveyor atau LS untuk impor masker dan alat pelindung diri serta keperluan dan kelengkapan alat kesehatan. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan ke-8 atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 tentang ketentuan impor produk tertentu, di mana perubahannya terkait pembebasan sementara izin impor produk tertentu, khususnya terkait importasi komoditi alat kesehatan dan alat pelindung diri, meliputi masker, pakaian medis, sarung tangan, dan alat kesehatan lainnya terhitung sejak Senin 23 Maret. Pembebasan izin impor untuk komoditi tertentu tersebut dilakukan dengan menghapuskan kewajiban laporan dari surveyor dan pembatasan pelabuhan masuk, sehingga pembebasan tersebut bersifat sementara hingga berlaku sampai dengan 30 Juni 2020. Adapun poin-poin relaksasi yang diberikan pemerintah berdasarkan revisi Permendag tersebut antara lain, barang atau komoditi yang dibebaskan dari laporan surveyor dan pembatasan pelabuhan masuk terdiri dari disinfektan, kertas tisu, pembersih kosmetik, antiseptik, stocking, pakaian pelindung medis, pakaian pelindung dari bahan kimia dan radiasi, pakaian bedah, dan masker bedah, masker lainnya dan dari bahan non-woven, termometer, inframerah, dan barang-barang lainnya. Relaksasi yang diberikan adalah pengecualian dari ketentuan larangan laporan surveyor, negara asal atau pelabuhan muat, dan pembatasan pelabuhan masuk. Pembatasan sementara persetujuan impor dan laporan surveyor untuk impor alat kesehatan berupa aparatus terapis ozon, terapi oksigen, terapi aerosol, nafas bantuan atau aparatus pernapasan terapeutik lainnya, atau ventilator, dan peralatan napas dan masker gas lainnya yang menggunakan untuk keperluan medis. Berikutnya adalah pembebasan sementara persetujuan impor atau PI dan laporan surveyor untuk impor bahan baku alat pelindung diri atau APD yang saat ini sangat dibutuhkan. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2015 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil dengan memberikan relaksasi sementara terhadap izin impor bahan baku alat pelindung diri dan berupa kain. Pembebasan izin impor tersebut dilakukan dengan menghapuskan persetujuan impor dan laporan surveyor. Pertimbangan pembebasan terhadap komoditi tersebut merupakan hasil koordinasi kami bersama dengan kementerian atau KL terkait dalam tindakan penanggulangan dan pencegahan COVID-19, termasuk Kementerian Kesehatan, Perindustrian, dan tentunya yang dikoordinir oleh Menko Perekonomian. Berikutnya adalah kegiatan kebijakan post market yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan mempunyai salah satu Direktorat Jenderal yang namanya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Ditjen ini telah melakukan beberapa kegiatan bersama-sama dengan instansi terkait termasuk dengan kepolisian dan Badan POM, yaitu melakukan pemantauan harga dengan mendatangi importir, distributor, dan beberapa lokasi penjualan masker di wilayah DKI, Jakarta, dan di daerah-daerah lain, di mana kita bersama-sama telah mendengar adanya harga masker tempo hari yang begitu tinggi di lapangan, sehingga melalui
Ditjen Pelindungan Konsumen, kami bersama-sama dan kepolisian melakukan pengawasan terhadap toko-toko atau distributor-distributor yang menaikkan harga setinggi-tingginya, bahkan ada beberapa kalau ada indikasi penimbunan. Melakukan rapat pada tanggal 12 Februari oleh Ditjen PKTN dengan seluruh supplier masker dan alat kesehatan yang intinya sama, untuk memastikan bahwa mereka tidak menimbun masker atau alat pelindung diri yang saat ini sangat dibutuhkan dalam rangka pencegahan COVID. Berikutnya adalah melakukan pengawasan dan di pelaku usaha yang dilakukan oleh Ditjen Pelindungan Konsumen terkait alat kesehatan yang beredar di pasar di mana masker yang diperdagangkan berasal dari Indonesia dan impor. Jadi baik itu barang impor maupun produk dalam negeri, kita lakukan pengawasan. Demikian Ibu Ketua, anggota, dan hadirin yang hormati, saya kira saya tidak makan waktu lama, tidak sampai 7 menit. Intinya itulah hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka kita bersama-sama menjaga ketersediaan alat kesehatan demi pencegahan COVID-19. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hanto. Selanjutnya langsung kepada pengurus GP Farmasi. Silakan. Selamat siang, Ibu. Sudah bisa didengar, Ibu? Bisa Pak. Oke. Selamat siang, Ibu pimpinan RPPU Komisi 9 dan juga seluruh jajaran anggota dari Komisi 9 dan juga Ibu Kepala Badan POM yang juga sudah hadir di sini, dan dari Kementerian Kesehatan, Bapak Sekjen, Ibu Direktur Jenderal Kefarmasian, dan Kok hilang, Pak? Dari Kementerian nggak ada suaranya. Perindustrian, dari Kementerian Perindustrian. Ada suaranya, Bu? Halo? Sudah. Bisa didengar? Bisa. Langsung saja, Pak, silakan. Ya, baik, ya, saya teruskan. Jadi kami dari GP Farmasi sudah mempersiapkan apa yang diminta dari sidang ini, bahwa ada 4 pertanyaan yang sudah disusun. Namun sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dapat dipastikan bahwa seluruh anggota GP Farmasi akan mendukung sepenuhnya kebutuhan obat untuk kepentingan COVID atau untuk kepentingan rutin yang setiap hari kita hadapin. Karena obat-obat yang sebenarnya bukan untuk COVID pun tetap kita butuhkan, dan dikhawatirkan sekali kalau kita hanya konsentrasi pada COVID saja, lalu pada satu saat bahwa obat-obat tersebut akan terjadi kekurangan. Sehingga kita beserta seluruh anggota bidang industri dan distribusi dari GP Farmasi sudah menyiapkan seluruh rangkaian kerja dan rencana kita untuk tidak sampai terjadi kekurangan obat. Kita juga telah mendengar bahwa di beberapa negara di Eropa juga sama seperti di negara-negara lain, juga menghadapi kesulitan atau menghadapi kekurangan obat. Bahkan beruntung sekali di Indonesia ini masih belum ada bahwa obat untuk binatang lalu digunakan untuk hewan, digunakan untuk manusia, yang seperti terjadi kami baca dari koran Kompas pada pagi hari ini berada di Spanyol. Jadi kami sangat berharap sekali bahwa kita bisa bergandengan tangan dengan pemerintah, khususnya adalah Kementerian Kesehatan yang sangat membutuhkan obat, dan juga dari Badan POM yang terus akan mendukung dan memajukan industri farmasi ini, sehingga kami juga akan yakin seyakin-yakinnya bahwa usaha di bidang farmasi ini sebagai sebagai produksi yang amat penting, baik dari seluruh industri-industri maupun dari distribusi. Untuk lebih jelasnya lagi atas 4 pertanyaan yang diajukan pada kami akan dibantu oleh Pak
Darujatun sebagai Direktur Eksekutif dari GP Farmasi. Kami persilakan Pak Jatun, mungkin bisa langsung. Ya. Terima kasih. Mohon izin Ibu Ketua. Yang terhormat keseluruhan yang hadir pada acara video conference ini. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan gabungan perusahaan farmasi dari seluruh rantai pasokan itu menyediakan obat-obat yang berkaitan dengan jaminan kesehatan nasional, pelayanan kesehatan, maupun untuk pemeliharaan kesehatan. 90% dari kebutuhan untuk JKN disuplai oleh anggota industri dan distribusi dari gabungan perusahaan farmasi. Yang 90% ini dengan nilai kurang lebih 70–72%. Sisanya yang 10% obat-obat impor, terutama dari obat-obat yang masih dalam hak paten. Yang 10% ini memiliki nilai kurang lebih hampir sekitar 27%. Jadi yang mahal adalah obat-obat yang masih dalam perlindungan paten maupun obat-obat impor karena berbagai kondisi yang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan diproduksi dalam negeri. Kami memperoleh guidance yang berkaitan dengan acara hari ini, yaitu berkaitan dengan berbagai hal, peranan dalam kaitan dengan COVID. Di samping yang tadi disampaikan juga oleh Ketua Umum GP Farmasi bahwa kita juga perlu memperhatikan ketersediaan obat-obat, terutama obat-obat bagi pasien-pasien yang menderita penyakit kronis, seperti diabetes, kemudian penyakit jantung, pembuluh darah, kemudian kanker, dan jenis-jenis penyakit infeksi lainnya. Hal ini kita jaga semaksimal mungkin dengan kondisi keterbatasan kemampuan yang ada baik dari segi finansial maupun kondisi bahan baku dari pihak supplier dari luar negeri, ya khususnya dari China dan India. Dapat kami sampaikan bahwa khusus untuk penanganan COVID, kita tentunya sudah mengetahui dari berbagai publikasi dan media bahwa secara paralel dilakukan pengobatan dengan menggunakan chloroquine, baik hidroksikloroquine maupun chloroquine fosfat. Kemudian juga dikombinasikan dengan beberapa senyawa antiretrovirus dan juga beberapa jenis antibiotik yang sudah digunakan di rumah sakit rujukan khususnya. Khusus untuk chloroquine, gabungan perusahaan farmasi memiliki kapasitas yang sangat besar untuk memproduksi. Kami merupakan salah satu produsen chloroquine di masa lalu, tapi karena hanya digunakan untuk malaria dan munculnya senyawa-senyawa baru yang dianggap lebih kecil side effect-nya, maka tidak digunakan lagi chloroquine itu. Pada saat ini, kami berusaha memperoleh chloroquine langsung pada supplier di India. Namun pemerintah India melakukan kebijakan untuk lock terhadap ekspor khususnya chloroquine, baik chloroquine base, hidroksi maupun chloroquine fosfat. Kemudian di China juga kami berusaha mendapatkan, namun belum mendapat respon yang baik. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengusulkan agar peran pemerintah dilaksanakan melalui G2G. Kita memiliki kedutaan besar di kedua negara itu. Mohon ini supaya mendukung kita untuk ketersediaan obat. Jadi mendapatkan prioritas di samping kebutuhan lokal, juga memperhatikan kebutuhan dari negara sahabat. Kapasitas yang kami miliki saat ini baru terpakai sekitar 55–60%. Dengan demikian, kalau kami memproduksi chloroquine, itu paling sedikit bisa dihasilkan 3 juta tablet per bulan. Yang kami terima laporan adalah sampai saat ini Kimia Farma sudah memproduksi 3 juta, tapi kapasitas kami jauh lebih besar dari itu. Dengan demikian, kami juga ingin mendapatkan kesempatan jika kondisi memungkinkan untuk memproduksi chloroquine ini bukan hanya tersedia di rumah sakit tertentu, tapi juga dokter-dokter praktek, baik spesialis paru dan lain-lainnya, dokter umum, juga ada kemungkinan untuk membantu pelaksanaan penggunaan chloroquine. Di samping itu dapat kami laporkan bahwa obat-obat antibiotik yang digunakan oleh para tenaga medik antara lain azitromisin, levofloxacin, meropenem
juga diproduksi oleh industri dalam negeri. Kami belum mendapat laporan adanya kesulitan dalam mereka memenuhi kebutuhan. Namun ini segera juga akan mendapatkan laporan bahwa obat-obat yang berkaitan dengan COVID itu digunakan oleh seluruh dunia dan dengan sumber yang hampir sama, yaitu dari China maupun India. India juga ada ketergantungan sangat erat terhadap China, terutama untuk membuat bahan awal, yaitu intermediate. Jadi dengan demikian, peranan China ini menjadi sangat krusial. Selanjutnya dapat kami sampaikan juga bahwa kami juga sudah mendorong kepada teman-teman dalam rangka meningkatkan kemampuan produksi untuk vitamin-vitamin. Ini menjadi sangat penting dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan daya tahan tubuh, khususnya vitamin C yang disarankan untuk dosis besar. Ada juga yang menyatakan vitamin E, tapi kami melihat bahwa kebutuhan-kebutuhan saat ini melonjak luar biasa. Jadi kalau ada kekosongan, itu karena permintaan yang luar biasa. Dapat kami sampaikan di sini bahwa kami ingin mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam rangka memproduksi kebutuhan-kebutuhan untuk penyembuhan COVID ini, yang sekarang saya kira masih memasuki tahap-tahap kewaspadaan. Kami melihat bahwa kondisi ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan finance industri farmasi yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui Vaskes dari BPJS. Dengan demikian, kalau kami memiliki kemampuan, kami tidak akan melihat berapa harganya, tetapi melihat bagaimana ketersediaan ini bisa terjadi. Demikianlah Ibu Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, beserta seluruh peserta video conference ini. Terima kasih atas kerjasama yang disampaikan selama ini, bimbingan, dorongan, dan support yang diberikan akan sangat bermanfaat, terutama dalam kaitan dengan bersama-sama menanggulangi COVID-19 ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rapat masih di rumah. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya dari pengurus IPMG, saya persilakan, Pak. Terima kasih, Ibu Ketua Rapat, atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang para anggota Dewan yang terhormat, juga kepada para peserta pertemuan ini dari kementerian dan lembaga yang saya hormati. Slide. Next. Next, please. Nama saya adalah Parulian Simanjuntak, Direktur Eksekutif IPMG, mewakili Asosiasi IPMG yang beranggotakan 24 perusahaan farmasi internasional berbasis riset, dan kami mempunyai 18 pabrik di Indonesia ini dan 1 usaha distribusi atau pergudangan di negara kita ini. Karyawan dan tenaga kerja yang kami pekerjakan adalah lebih daripada 10.000 karyawan yang terlatih dan telah meluncurkan lebih dari 900 produk inovatif di negara kita ini. Selain daripada itu, kami berbangga telah turut mengembangkan kapasitas dari tenaga ahli kesehatan di Indonesia. Kembali, previous slide, please. Berikut ini adalah nama-nama perusahaan yang menjadi anggota kami dari hampir semua perusahaan besar farmasi di internasional di dunia ini yang tercatat menjadi anggota kami dan beroperasi di Indonesia. Selanjutnya, Ibu Lucia akan memaparkan mengenai komitmen IPMG dalam kerangka COVID-19 dan akan mengakhirinya
dengan pandangan dan harapan IPMG ke depannya. Saya persilahkan Ibu Lucy. Terima kasih Pak Anggi. Selamat siang Ibu Ketua Rapat dan juga seluruh peserta yang hadir dalam sidang hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Lucy, saya juga mewakili IPMG. Yang pertama sekali, izinkan saya mewakili IPMG untuk menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan seluruh pihak yang telah bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sedikit saya ingin berbagi mengenai apa yang kami sudah lakukan dalam konteks penanganan COVID-19. Tentu saja IPMG kami berkomitmen untuk tetap mengedepankan keberlanjutan supply serta aksesibilitas dari obat-obatan kami, tetapi tidak hanya terbatas kepada yang terkait dengan COVID-19, namun juga pada obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien dengan penyakit penyerta. Sebagaimana kita pahami bahwa pasien COVID-19 yang memiliki penyakit penyerta, kondisinya itu bisa lebih buruk. Oleh sebab itu, sangat penting memastikan bahwa pelayanan kesehatan terhadap mereka juga tetap terjamin. Dan juga khususnya untuk obat-obatan penyakit yang tidak menular yang dapat menyelamatkan hidup pasien. Kemudian bentuk komitmen kami selanjutnya adalah secara langsung anggota IPMG juga telah berkontribusi dan merespons bukan hanya dalam penyediaan tes, kemudian juga melakukan penelitian klinis melalui induk perusahaan kami di global, tetapi juga secara lokal di Indonesia, anggota IPMG telah melakukan donasi baik itu APD maupun suplai obat-obatan, baik yang disalurkan oleh individu perusahaan anggota IPMG maupun melalui IPMG. Juga penyalurannya ada yang melalui Badan POM, kemudian melalui Kementerian Kesehatan, serta ada juga yang disalurkan langsung kepada satuan kerja. Nah, selanjutnya, selain hal tersebut, anggota IPMG juga melakukan inisiatif dalam hal capacity building untuk membantu tenaga medis profesional, terutama dalam penanganan COVID-19. Ini banyak dilakukan misalnya melalui edukasi virtual dengan best practice sharing dengan para ahli dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu menangani pasien COVID, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi, kemudian juga pengalaman yang sudah didapatkan dari para tenaga medis di luar yang memang ahli untuk penanganan COVID-19. Dan tentu saja kami sebagai IPMG siap mendukung dan berpartisipasi untuk memastikan aksesibilitas obat-obat yang dipergunakan untuk COVID-19 sebagaimana yang telah diinformasikan melalui informatorium obat COVID-19 dari Badan POM. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan komitmen dari IPMG. Kemudian mengenai poin penting yang ingin kami sampaikan dalam sidang ini, yang pertama sekali lagi kami sangat mengapresiasi berbagai kebijakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan, Badan POM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian dalam penanganan COVID-19, terutama dalam mengakselerasi proses perizinan serta pengadaan obat dan peralatan medis yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19. Kemudian hal kedua yang sangat penting juga adalah kami berharap bahwa karena ini PSBB sudah mulai diterapkan, kami mengharapkan adanya kebijakan, ini memang kebijakan lebih di tingkat lapangan, untuk memudahkan dan membantu mobilitas karyawan dari dan ke fasilitas produksi kami, dan juga ke jalur-jalur suplai obat. Karena kami juga, yang kami lihat dari media, polisi sudah melakukan berbagai macam simulasi dan sebagainya mengenai akses jalan. Nah, kami harapkan ini nanti juga ada kebijakan di tingkat operasional yang bisa membantu mobilitas karyawan sehingga sekali lagi suplai dari obat-obatan yang dibutuhkan itu bisa tetap terjamin. Kemudian yang ketiga, kami juga sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam penanganan COVID-19
serta mendukung terus transparansi yang sudah ada serta kecepatan informasi sehubungan dengan kebutuhan obat, terutama untuk penanganan COVID-19. Dengan kecepatan informasi dan keterbukaan ini, kami berharap bahwa industri farmasi juga bisa turut berperan karena kami juga sekali lagi ingin mendukung pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 ini. Kemudian, poin berikutnya adalah kami memahami bahwa segala sumber daya sekarang sedang dipusatkan untuk penanganan COVID-19. Tetapi kami juga berharap bahwa pelayanan kesehatan untuk penyakit-penyakit lain, termasuk penyakit kronis, seperti kanker juga, itu tetap diperkuat melalui salah satu upayanya adalah dengan memastikan bahwa obat-obatan tetap dapat diakses melalui e-katalog dan Fornas dengan cara melakukan akselerasi proses transisi katalog sektoral menjadi katalog nasional serta keberlanjutan proses Fornas, karena ini sangat akan mempengaruhi bagaimana obat-obatan bisa diakses oleh pasien di Indonesia. Satu catatan, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan terakhir ini oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan LKPP dan juga industri, di mana e-katalog sudah disepakati untuk diperpanjang sampai akhir tahun. Ini langkah yang sangat baik untuk memastikan bahwa obat-obatan tetap bisa diakses oleh rumah sakit dan pada akhirnya dipergunakan oleh pasien. Lalu yang terakhir, kami memahami bahwa pelemahan ekonomi global ini juga nantinya akan berpengaruh karena sebagian besar bahan baku obat-obatan masih diimpor. Kami mengharapkan dalam jangka panjang nantinya akan ada kebijakan ekonomi yang akan dapat terus mendukung dan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat di Indonesia. Rasanya itu Ibu Ketua poin-poin penting yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami sangat mengapresiasi pemerintah dan seluruh pihak yang bekerja sama untuk penanganan COVID dan juga mereka yang berada di garda terdepan menangani pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup, Pak? Sudah cukup, Ibu Ketua. Terima kasih. Cukup ya? Cukup. Baik. Saya kira semuanya sudah menyampaikan paparannya. Oh, masih ada ya? Keslap ya, sama Selaki masih 2. Ya. Tadi membacanya salah. Mau ke DPP segera? Belum. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan obat-obatan tetap lancar dan ini ada Pak Dirjen juga di sana bisa memperhatikan tadi apa yang disampaikan. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada pengurus Keslap. Silakan Pak, langsung saja. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Komisi 9 DPR RI, Bapak Ibu peserta rapat semuanya, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami sebagai asosiasi Keslap atau asosiasi perkumpulan pengusaha alat-alat kesehatan seluruh Indonesia. Nama saya, mohon maaf, saya Sugiyadi sebagai ketua umumnya, dan kami ikut beberapa teman-teman yang di acara ini, dan mohon maaf kami tidak ada di satu ruangan khusus, Ibu Pimpinan. Kita banyak yang bekerja dari rumah atau masing-masing perusahaannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi juga hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun yang kami ingin sampaikan dengan undangan yang disampaikan, itu kami ingin memberikan suatu poin-poin yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh teman kami, yaitu Sekjen Keslap Indonesia, Dr. Randy. Kami persilakan Pak Randy untuk mempersingkat waktu. Silakan. Terima kasih.
Pak Randy? Pak Randy ada? Halo? Mungkin masih belum bicara itu Pak Randy, Bu. Mohon Halo. maaf. Halo, Ya. ada suara saya? Iya. Terima kasih Silakan, Pak. Pak Randy. Ya, terima kasih Pak Sugiyadi. Mohon saya izin langsung Ibu Ketua dan para Dewan yang terhormat. Saya punya hanya 8 slide. Saya akan skip visi dan misi, tapi pada intinya kami Gakas Lab selalu bersedia untuk memberikan yang terbaik dan berkomitmen kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga punya spesifikasi barangkali ini yang perlu untuk bisa mendapat perhatian bahwa kami adalah penyangga usaha alkes yang strategik dan berkembang pesat saat ini. Kami boleh bilang sebenarnya kami adalah bagian yang penting dari peperangan melawan COVID-19 ini. Kami backup yang utama bagi teman-teman sejawat, dokter, perawat, tenaga kesehatan di lapangan. Mungkin kami bisa menempatkan posisi pada bagian yang mungkin kritikal untuk membantu mereka. Kami beranggota 475 perusahaan dan menaungi sekitar 20.000 pekerja, dan kita punya kompetensi dalam produksi, ekspor, impor, distribusi ke seluruh Indonesia. Dan yang penting juga karena kami pemain yang natural dan utama, kita mengerti teknis mengenai alat kesehatan, regulasi, dan fitur-fitur produk. Dan tentunya kami karena sudah berbisnis alat kesehatan cukup lama, kita punya jejaring yang cukup baik di luar negeri. Untuk gambaran selama ini memang growth untuk industri hanya sekitar 10%. Barangkali itu yang harus menjadi perhatian saat ini. Perkembangan bisnis kesehatan harus menjadi perhatian bersama. Kita punya komitmen dalam hal menghadapi perang COVID. Sejak awal Maret kita sudah menghimbau, kita arahkan anggota untuk tidak menimbun dan menaikkan harga. Kita juga himbau anggota untuk mendukung pembatasan sosial, dan yang terakhir kemarin kita ikut juga dalam webinar mengenai COVID dalam hal memberikan masukan standar kualitas alat pelindung diri atau APD. Kondisi saat ini memang seperti saya katakan di awal, lini pertama adalah tenaga kesehatan, di mana faktanya 9,3% terinfeksi dalam menjalankan tugas dan 8% menderita kematian. Lini kedua adalah tentunya teman asosiasi dan pengusaha yang hadir saat ini, yaitu GP Farmasi, IPMG, dan tentunya kami pelaku usaha kesehatan, dan jangan lupa teknisi, medical spesialis, teman-teman kami yang melakukan perawatan, pengawasan, kalibrasi terhadap alat-alat medis seperti ventilator, X-ray mesin, dan sebagainya. Tentu ini perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 ini. Perlu kami sampaikan sedikit kondisi saat ini. Memang tidak lain permintaan bertambah. Masyarakat saat ini atau kita semua melihat adanya kebutuhan mendesak, panik, dan kadang-kadang menjadi kurang rasional. Semua dipakai untuk mengatasi pandemi COVID ini. Adanya kelangkaan barang, kelangkaan tenaga, dan sebagainya. Dan tentu ini perlu dilakukan secara cepat untuk mengatasinya. Kami perusahaan Alkes Lab saat ini hanya ada 2 masalah yang boleh kami sampaikan dalam waktu singkat, yaitu tersandera dengan jalur pengadaan, dan tentu arus kas atau biaya, di mana saat ini dalam 1 bulan terakhir rupiah sudah terdepresiasi hampir 20%. Dan dalam hal industri dan pengadaan barang, adanya kelangkaan baku dan produk impor. Solusi logis tentu relaksasi jalur pengadaan. Kami mengapresiasi Kementerian Kesehatan dan beberapa lembaga seperti perdagangan dan perindustrian sudah melakukan relaksasi. Fokuskan dana untuk membeli dan membayar produk alat kesehatan melalui pengusahaan Alkes Lab itu harusnya menjadi solusi yang logis, karena kami yang mengetahui jalur, baik ekspor, impor, maupun distribusi. Dan tentu koreksi harga alkes mengikuti depresiasi bila dilakukan secara natural. Namun saat ini yang terjadi, pembukaan jalur pengadaan baru tanpa mengikut sertakan pengusahaan Alkes Lab. Ini yang menjadi kami sangat miris. Kami sangat bingung dengan adanya kebijaksanaan relaksasi yang menurut kami itu sangat baik. Semua kita harus melalui BNPB, tetapi pada kenyataan di lapangan, mungkin mohon maaf ini sedikit detail,
semua anggota kami yang sedang berniat untuk membantu mempercepat mengatasi COVID ini mendapatkan kebingungan karena tidak mendapatkan kejelasan bagaimana melakukan importasi untuk barang-barang mengatasi COVID seperti masker, N95, rapid test, dan sebagainya, di mana kami juga mengerti anggota kami yang berada di seluruh daerah di provinsi, mereka kebingungan karena setiap hari dikontak oleh dinas kesehatan, rumah sakit pemerintah setempat, rumah sakit swasta, puskesmas, karena mereka sangat membutuhkan APD, rapid test, dan sebagainya. Lalu juga pengadaan produk tanpa melihat aspek mutu, keamanan, dan manfaat. Kami sangat miris karena saat ini banyak sekali penawaran cover all atau APD yang menurut kami barangkali itu tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Karena kita tidak tahu apakah mutu barangnya dan sebagainya. Kami mengerti saat ini kita perlu kapasitas untuk memenuhi pasokan. Kami pikir itu yang harusnya segera bisa kita rangkul para produsen-produsen itu. Ini salah satu contoh kami mendapat wawancara dari salah satu media nasional. Sudah ada 31 perusahaan tekstil, kami sangat senang mereka membantu, dan mereka targetkan 18 juta potong APD untuk diproduksi, dan hanya 1 juta potong berbahan spondon yang medical grade untuk bisa dipakai dalam mengatasi wabah ini, dan sisanya menggunakan bahan linen. Sedangkan tadi kita sudah lihat paparan dari Ibu Dirjen Farmalkes bahwa untuk yang medis sebaiknya bahannya adalah non-woven, yaitu bahan bukan linen. Nah, produksi APD ini harus dilakukan oleh perusahaan yang memahami dan mengerti CPAKB. Kita mengerti saat ini adalah situasi perang. Bapak Doni Bordano sebagai Ketua BNPB mengatakan kita ini dalam situasi perang. Kami sangat mengerti. Tapi jangan sampai kita memberikan bekal senjata kepada teman-teman di gugus terdepan, yaitu dokter dan sebagainya, senjata yang tidak tepat. Mereka memerlukan senjata yang betul-betul kualitas. Mungkin kita tidak bisa memberikan mereka senapan, tapi kita harus memberikan mereka bambu runcing. Tetapi bambu runcing yang betul-betul runcing dan bisa digunakan untuk menusuk musuh. Sedangkan saat ini kita mungkin tidak memberikan bambu yang runcing, jangan-jangan bambunya tumpul dan sebagainya. Itu yang memberikan kami secara natural merasa miris kenapa alat kesehatan saat ini dalam keadaan panik seperti ini tidak tetap dipertahankan mutu dan kualitasnya. Kami lanjut saja bahwa memang semua boleh import Alkeslab untuk COVID, tetapi tidak menggunakan perusahaan alat kesehatan. Kami terbuka hal ini karena memang saat ini yang paling penting adalah memenuhi kapasitas. Tetapi jangan juga dilupakan kami ini yang selama ini memang sudah punya kemampuan fasi dan network yang cukup untuk melakukan importasi memenuhi kebutuhan ini, tidak mendapatkan akses yang cukup. Import ventilator bekas, Gakeslab dapat memberi masukan tentang resiko dan mitigasinya. Kami mengerti keterbatasan barang dan sebagainya, tetapi barangkali kemampuan teknis kami bisa dimanfaatkan untuk mengatasi dan meningkatkan pengadaan ventilator bekas. Dalam hal ini mungkin sedikit masukan untuk Kementerian Kesehatan, kami tadi setuju dengan teman-teman dari Badan POM, dalam situasi ini harus meningkatkan di sisi post-market. Barangkali itu harus dilakukan dan segera, karena jangan sampai kita bisa belajar mungkin dari pemerintah Belanda, di mana mereka akhirnya beberapa minggu lalu mereka menarik masker-masker yang diimpor dari China yang karena kualitasnya tidak cukup baik. Dan memang itu yang dilakukan oleh teman-teman dari China. Kami mengerti saat ini untuk importasi itu cukup lambat, tapi tidak dalam rangka karena ada hambatan importasi, tapi mereka mungkin China FDA-nya melakukan review lagi semua produk-produk alat kesehatan, masker dan sebagainya akan mereka import, akan mereka ekspor ke negara tujuan. Itu barangkali yang harus menjadi masukan kita semua. Himbauannya adalah barangkali kita harus menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Kami mengerti penyediaan alat kesehatan dan pemerintah itu harus merespon dengan cepat dan tepat untuk mencegahnya timbul masalah baru. Dan presentasi kami hari ini kami telah mengirimkan 3 presentasi, yaitu presentasi versi panjang, dan yang saya bacakan ada versi pendek, lalu ada lagi versi presentasi mengenai APD yang kami bawakan kemarin pada saat webinar mengenai pengadaan strategik untuk APD. Slide selanjutnya kami akan bicara mengenai rekomendasi, di mana kami memberikan judul, lebih baik kita menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Tolong hilangkan penghambat kinerja pengusaha Alkes. Relaksasi jalur pengadaan, terima kasih, tapi berikan secara yang
jelas detail pelaksanaannya, relaksasi harga terkait perubahan kurs. Dalam hal ini mungkin poin 1, 2, dan 3 ini berkaitan dengan LKPP. Kami mohon LKPP untuk segera bergerak, karena dengan adanya e-katalog yang akomodatif, fleksibel, ini membantu teman-teman di daerah. Kami masih mendengar teman-teman fasilitas kesehatan di daerah itu masih ingin mengadakan alat kesehatan melalui e-katalog, walaupun sudah keluar berbagai macam edaran. Karena memang mungkin e-katalog itu menjadi satu-satunya pegangan mereka yang mereka merasa mereka anggap bisa diandalkan. Tetapi mohon LKPP bisa membuka diri untuk segera membuka, memasukkan produk-produk baru, izin-izin edar baru, terutama yang terkait COVID, melakukan fleksibilitas dalam penentuan harga karena berubahnya kurs dan sebagainya. Dan dalam hal lain juga kita mohon adanya percepatan pembayaran. Kami dengar ada turun biaya dana untuk BPJS. Mohon bisa dipastikan dana turunan BPJS ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan bisa segera dialihkan juga ke pihak ketiga, terutama kami pelaku kesehatan. Mohon mungkin bisa dimengerti obat-obat yang diproduksi oleh teman-teman GP Farmasi, IPMG, dan sebagainya tidak akan bisa dipakai, tidak akan bisa diberikan kepada pasien apabila tenaga kesehatan di rumah sakit tidak mendapatkan alat-alat kesehatan yang baik dan benar. Itu poinnya. Lalu tentu untuk produksi kami mohon segera dilakukannya pengadaan bahan baku G2G. Kami senang tadi dari perindustrian dan perdagangan sudah menyampaikan, karena memang dengan adanya bahan baku kami bisa bekerja sama dengan para pengusaha non-alkes untuk memastikan produksi alat-alat kesehatan tersebut sesuai dengan alat kesehatan yang baik dan benar. Saya kira terakhir kesimpulannya adalah harus ada kerjasama antara pengusaha alat kesehatan, pemerintah, dan pengusaha lain, di mana ini hasilnya diharapkan adalah percepatan pengadaan alat kesehatan khususnya COVID-19 dengan risiko minimal dan hasil optimal. Jangan lupa juga kita harus tetap memikirkan pasien-pasien lain yang tentu perlu kita perhatikan, di mana tentu ada pasien-pasien dengan penyakit kronis, diabetes, jantung, dan sebagainya. Dan jangan lupa dengan adanya wabah demam berdarah yang akan segera hadir. Saya kira itu paparan kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua atau Ibu Kepimpinan Rapat yang terhormat. Oke. Terima kasih Pak Randy. Pak Oscar, mudah-mudahan nanti disimak dengan baik ya apa yang disampaikan oleh Pak Randy. Menurut saya ini penting sekali. Koordinasi komunikasinya juga dan gugus tugas, kemudian dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Oke, selanjutnya dari ASPAKI, Asosiasi Produsen. Saya persilakan. Siapa? Pak Adib Tarya Hidayat, silakan Pak. Oke. Terima kasih Ibu Pimpinan. Perkenalkan, nama saya Adib Tarya Hidayat sebagai Ketua ASPAKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ibu? Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedengaran. Baik. Baik, karena ini yang pertama kali kami presentasi di depan DPR yang kami hormati, maka sedikit kami perkenalkan mengenai ASPAKI adalah Asosiasi Industri Alat Kesehatan Indonesia, di mana anggotanya hanya 107 anggota. Sedangkan industri dalam negeri sendiri sebetulnya ada sekitar 300. Jadi memang untuk menjadi anggota ASPAKI tidak menjadi suatu kewajiban, sehingga anggotanya yang betul-betul mau maju dan mau berpartisipasi hanya 30% dari total industri. Industri yang paling banyak di ASPAKI adalah hospital furniture. Walaupun ada juga industri-industri yang lain, misalnya diagnostik instrumen, elektromedik,
alkes steril, in vitro diagnostik, barang habis pakai, dan alat kedokteran gigi. Industri dalam negeri sementara ini masih sekitar 10% pasarnya di dalam negeri. Jadi 90% produk alat kesehatan masih diimpor, Bu Pimpinan. Ya, ya. Untuk alat yang sesederhana masker dan APD pun sebelum krisis itu hanya 30% produksi dalam negeri, sedangkan 70% produk impor. Itu pun yang di dalam negeri harganya sudah terintimidasi oleh produk impor yang dari Cina. Sehingga dalam keadaan seperti ini tentunya industri dalam negeri tidak siap, sehingga mungkin situasinya seperti yang kita rasakan sekarang, Bu Pimpinan. Jadi misalnya industri masker itu tercatat ada 22, tapi yang jadi anggota hanya 8. Industri rapid test juga ada sekitar 10, tapi yang terdaftar hanya 3 atau 4. Hand sanitizer juga cukup banyak, mungkin ada 20, tapi yang menjadi anggota hanya 3. Kemudian mengenai APD atau gaun, yang menjadi anggota ada 5 dari mungkin sekitar 20. Nah, adapun problem kami sekarang ini, Bu Pimpinan, menghadapi COVID-19 ini, di mana bahan baku melonjak sangat tinggi. Ya. Dari yang dulunya 2,6 dolar per kilo menjadi kurang lebih 80 dolar per kilo untuk bahan baku yang namanya melt blown. Ya. Itu pun jumlahnya sangat terbatas. Negara-negara produsen, utamanya China sama Taiwan, itu mengutamakan untuk penggunaan di dalam negeri. Mereka tidak melakukan export ban, tapi mereka prinsipnya domestic first, baru ekspor. Nah, sehingga di sini memang diperlukan peran pemerintah untuk melakukan komunikasi G2G. Ya. Kemudian biaya operasional menjadi semakin tinggi karena dengan overtime, dengan bahan baku yang tinggi, sehingga yang dulunya harga itu sangat murah, misalnya masker yang dulu harganya sekitar 30.000, sekarang bisa menjadi harganya di atas 200.000 di pasaran. Ini nggak bisa dihindari. Nah, yang kami khawatirkan justru nanti setelah COVID ini berakhir. Ya. Sekarang industri masker sudah meningkat. Tadi dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa dari 22 menjadi 39 produsen masker. Ya. Nanti kalau sudah selesai COVID ini, kembali masuk produk dari Cina, ini industri masker akan sangat lebih tertekan lagi daripada sebelum COVID-19. Itu Ibu Pimpinan. Jadi kami harapkan itu dari pemerintah itu membantu kami untuk mengadakan bahan baku, ya, dan bila mungkin, ya, industri ini bila mungkin disubsidi, karena apakah mungkin kita bisa menjual dengan harga yang seadanya dengan bahan baku yang harganya sudah tidak terjangkau oleh para produsen, ya. Jadi ini mungkin saya kira yang harus kami sampaikan, bahwa bantuan pemerintah untuk bahan baku itu menjadi harapan kami yang paling penting. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya mengenai ventilator. Jadi Aspaki dalam hari ini juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penelitian seperti dengan ITB, UI, UGM, dan BPPT. Ya, bahwa pemerintah saya kira udah baik sekali dalam situasi yang seperti ini membuat relaksasi mengenai izin edar, sehingga kami
dengan para peneliti, dengan beberapa industri kami yang elektromedik, akan mencoba merealisasikan apakah mungkin kami bisa memproduksi ventilator dalam waktu yang secepat ini, karena kita betul-betul berlomba dengan waktu. Mengenai pengujian, tentunya kita tidak mengikuti pengujian seperti pemrosesan izin edar yang normal, tetapi kami akan melakukan uji internal beserta pihak rumah sakit, dokter spesialis, bahwa mereka merasa yakin produk ini bagus dan dikalibrasi juga ini cukup masuk, maka ini mungkin akan kita segera produksi dan segera akan diedarkan. Kemudian yang terakhir dari kami mungkin Bu Pimpinan, ini masalah e-katalog. Ya. Masalah e-katalog itu bahwa harga-harga yang ada di e-katalog itu sudah tidak cocok lagi, ya, sehingga penjualan via e-katalog itu sudah tidak jalan. Ya, misalnya dulu di e-katalog harga masker yang 30.000 sekarang sudah nggak ada lagi, sehingga pembelian melalui e-katalog sudah tidak mungkin. Nah, sekarang untuk situasi seperti ini, bagaimana LKPP ini membuka pintu untuk menegosiasi ulang ataupun melakukan pembelian-pembelian di luar e-katalog atau offline dengan pendampingan LKPP, ya. Jadi saya kira ini mungkin LKPP mohon menjadi perhatian sehingga baik Satker maupun produsen sama-sama bisa mengisi problema kita mengenai pengadaan alat-alat. Jadi mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, Ibu Pimpinan, karena banyak materi yang sudah disampaikan oleh pembicara yang lain. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taryo, terima kasih. Mungkin ini juga menjadi catatan bagi kita terkait dengan e-katalog yang harganya sudah tidak cocok. Betul Pak, harus ada pendampingan karena dikhawatirkan juga dari daerah-daerah, terutama pemerintah daerah yang ingin membeli APD, itu dikhawatirkan dengan menggunakan uang BPD, kemudian membeli APD, ternyata harganya sudah tidak sesuai, akhirnya menjadi masalah hukum. Oleh karena itu menurut saya usulan yang bagus, dan ini perlu disampaikan juga kepada LKPP supaya memberikan langkah-langkah seperti yang disampaikan oleh Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik dari mitra maupun dari Bapak Ibu sekalian Komisi 9 atau Komisi 9, ini masih ada waktu 5 menit, kita lanjut atau kita break dulu, saya minta persetujuan. Halo? Duduk dulu aja pimpinannya. Sholat zuhur. 15 menit, sholat dulu Ketua. Ya, silakan. Siapa Di break dulu aja Ketua. Break dulu, makan dan sholat Ketua. Ya, sholat. Setuju, dulu. Begitu ya? 1 jam lah, 1 jam. Ya, 1 jam. Kelamaan 1 jam, kelamaan. 2 jam. 2 jam setengah. 30 menit atau 45 menit? 1 jam lah. Ya? Makan. 1 jam. Yayu sama siapa di situ? Ya. Yayu di situ Sholat, sama makan, siapa? istirahat sebentar gitu. Ya, 1 jam. Sampai jam 2? Ya, 1 jam Ketua, 1 jam. 1 jam, oke. Oke. 1 jam, 1 jam. Ya, 1 jam. 1 jam, ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah disampaikan dari mitra semuanya, tentu ini sudah Bapak Ibu catat, nanti untuk pendalamannya kita lanjutkan pukul 2, oleh karena itu sekarang saya skors dulu, ini pukul 1 kurang 2 menit, kita lanjutkan kembali pada pukul 2. Untuk itu saya skors. Terima kasih. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kangen sama Pak Ansori ini.
Saya juga kangen sama kawan-kawan semuanya dengan mitra. Aduh. Bapak Ibu, mohon maaf, ini streaming, jadi ini publik, jadi mohon akan di off kan semuanya ya selama break, karena ini live. Ya. Ya. Ya Bu Nini. Doa Pindul Ketua. Ya, kasih waktu